Nah, teman-teman, jadi ini adalah part kedua dari marketing 1.0 sampai 7.0. Kita akan belajar dari kita akan belajar dari Bapak Marketing Dunia, Philip Kotler, dan kita akan aplikasikan langsung ke AI yang udah gua buat. Jadi kalian bisa pakai langsung dan langsung aplikasikan kepada bisnis kalian, nggak usah pusing. Kalau misalnya kalian ingin konsultasi lebih lanjut, kalian bisa WA gue di bawah, chat admin aja, nanti akan disambungkan ke gue. Jadi kita akan belajar dari Bapak Philip Kotler ini jadi gue ngerangkum dari podcastnya Kasih Solusi, Pak Dery dan Bapak Iwan Setiawan selaku penulis dari Philip Kotler ini. Nah, jadi kita akan langsung. Jadi inilah adalah tampilan halaman pertama dari website bisnis market. Gua namain apa ya? Valify Media. Nah, gua namain Business Intelligence Platform aja. Nih ada di sini. Nah, jadi ini adalah Business Intelligence Platform by Valify Media. Jadi gue bikin ini supaya kalian bisa langsung aplikasikan marketing 1.0 sampai 7.0 dan 6.0. Jadi kalian nggak usah bingung. Kalian bisa langsung aplikasikan dan nggak usah pusing-pusing lagi. Waduh, gue gimana cara marketingnya? Gue gimana cara jualannya? Tinggal pakai website ini, isi yang perlu diisi, jelaskan bisnis kalian, marketingnya langsung keluar, kalian praktekin, dijamin nggak akan salah kok, karena ini gue udah train AI-nya dan kalian bisa aplikasikan dalam bisnis kalian. Semoga ini bisa bermanfaat. Nah, jadi jangan biarkan bisnismu stuck di masa lalu. Jadi kalau kita jualan di zaman sekarang, nggak boleh pakai cara-cara zaman kuno gitu. Kita harus beradaptasi, kita harus beriringan dengan zaman. Nah, dunia sudah memasuki era marketing 6.0 dan 7.0 ke depannya. Apakah brand kalian semua ini masih pakai jualan cara yang lama? Jadi biarkan kami untuk memperkenalkan website yang udah gue buat. Nah, jadi kita akan klik ini, coba Valify AI. Nah, jadi masukkan data bisnis kalian di sini, biarkan AI kami ini mendeteksi dan membuatkan marketing 1.0 sampai 7.0. Jadi kalian bisa kolaborasikan nih 1.0 sampai 7.0. Perlu diingat teman-teman, sebagus apapun marketing kalian, sebagus apapun campaign kalian, sebagus apapun rencana marketing kalian, sebagus apapun gimmick kalian, kalau produknya jelek, ya jelek. Kalau produknya nggak bagus, ya nggak bagus gitu. Kalau produknya sampah, ya sampah. Laku pertama kali, ya mungkin gue akuin. Tapi kedua kali nggak akan ada repeat order, nggak akan ada pengulangan pesanan, dan klien akan kecewa, pelanggan akan kecewa. Nah, jadi teman-teman bisa isi di sini. Oh iya, di sini tuh ada beberapa pilihan. Jadi ada bisnis makanan dan minuman F&B, ada fashion and apparel, terus ada jasa dan agensi, teknologi dan startup, kesehatan dan kecantikan, edukasi dan retail. Misalnya kalau kecantikan Anda bisa pilih ini. Kalau skincare bisa pilih ini. Kalau misalnya jasa, saya seorang freelance website misalnya, pakai ini. Kalau misalnya lu punya brand baju, pakai ini tentunya. Kalau toko sembako, pasti retail. Nah, kenapa ada edukasi? Teman-teman, gue udah pernah punya beberapa klien sekolahan. Jadi sekolahan juga swasta ya, sekolah swasta itu kadang mereka juga mempermelukan marketing, karena esensi sekolah swasta itu adalah bisnis. Kadang yayasan itu berupa sebuah badan bisnis, ya namanya yayasan, cuman ya kedoknya bisnis itu banyak. Nah, banyak klien gue dari edukasi ini dari beberapa sekolah, baik itu SDIT, SMP swasta, SMA swasta yang atau lesan yang pengen mereka itu didigitalisasi ataupun bikin website, bikin konten ataupun yang lainnya. Nah, mereka selalu kontak kami dalam hal ini. Jadi teman-teman kalau mau mendigitalisasi usaha teman-teman, mau bikin website ataupun ingin buat konten akun media yang banyak gimmick gitu, jadi viral dan bisa dikenal oleh masyarakat, teman-teman bisa hubungi di bawah. Jadi Valify ini juga punya agensi, jadi kami olah sendiri. Jadi kalau teman-teman mau,
bisa aja chat di bawah. Nah, edukasi juga perlu marketing karena pendidikan juga berevolusi gitu tiap tahunnya. Nah, karena paling banyak mungkin kalian yang nonton ini bisnisnya kebanyakan F&B, jadi gua akan coba mempraktekkan F&B terlebih dahulu. Oke, pertama teman-teman klik makanan dan minuman, jadi food and beverage. Nah, di sini teman-teman bisa isi nama bisnis teman-teman gitu. Misal apa ya? Apa ya yang gampang? Nah, ini aja nih. Coffee shop deh. Coffee shop namanya apa? Misalnya Valify. Jangan deh, nanti dia deteksi bisnis gua lagi. Monokrom. Jadi Monokrom ini nama brand coffee shopnya. Nah, teman-teman harus deskripsikan produk dan targetnya. Jadi teman-teman harus deskripsikan bisnis teman-teman dan produk teman-teman. Jadi misalnya seperti ini. Bisnis saya adalah sebuah coffee shop atau cafe yang menjual minuman dalam hal ini coffee. Kami ada beberapa varian coffee dari mulai americano, gua nggak ngerti coffee ya, jadi gua sembarang aja americano. Terus apalagi sih kopi sih, soalnya gua kalau ngopi paling Nescafe aja gitu. Robusta misalnya ya, creamy, apa ya namanya ya, tulis aja deh. Dan beverage lainnya seperti matcha, terus teh misalnya ya, dan lainnya. Kami juga menyediakan food cepat saji seperti, jadi teman-teman harus jelaskan nih apa aja produk teman-teman, yang kalau bisa semuanya, tapi kalau nggak bisa semuanya ya yang top, yang maksudnya yang top terjualnya apa aja itu. Misalnya ini yang top terjualnya pizza, terus croissant, gimana ya croissant ini ya, croissant, terus empek-empek misalnya. Mana ada kafe yang jual empek-empek bos. Kentang goreng atau french fries gitu, gitu sih, bukan French ya, bodo amat lah. Nah seperti itu. Dan misalnya, dan saya juga jual experience ini, teman-teman bisa kategorikan sebagai live music, terus misalnya photo box, kan sekarang banyak nih kalau di Bandung tuh, di gua ini cafe tuh ada photo boxnya. Terus misalnya pemandangan, kalau di puncak tuh misalnya pemandangan alam dan lainnya. Nah targetnya juga teman-teman harus isi nih, target pasar saya. Harusnya kan teman-teman sebelum buka bisnis harus tahu nih target pasarnya gimana. Nah karena ini kita kategorikan misalnya di Bandung, tengah-tengah kota Bandung, berarti bukan pemandangan alam ya, harusnya ya pemandangan kota Bandung misalnya. Nah karena di Bandung tuh banyak kopi shop, setahu gua ya di Bandung sama di Malang tuh bos, banyak banget kopi shop, banyak banget kafe-kafe di Bandung sama di Malang. Setiap orang mungkin pikirannya kalau gua mau buka bisnis nih, kalau nggak kafe brand baju gitu, udah gitu, itu aja, padahal banyak banget yang lainnya. Nah kita masuk ke target pasar. Harusnya teman-teman udah tahu target pasarnya siapa. Misal kalau di sini target pasarnya mahasiswa itu, karena yang perlu nongkrong ya pasti mahasiswa. Terus di sini harusnya kalau kalian buat bisnis tuh
harusnya spesifik. Mahasiswa umur gini aja deh, mahasiswa dan pelajar umur 17 misalnya kan, nggak, jangan dari 15 aja sampai umur 27. Ini kan lebih spesifik ya, karena kalau misalnya umur 11 tahun, 10 tahun atau anak SMP itu kan nggak mungkin juga. Mungkin, cuman kan duitnya kecil gitu. Kalau mahasiswa dan pelajar agak mendingan gitu. Nah, ataupun misalnya teman-teman targetnya pekerja, ya umurnya sama lah 15 sampai 27 tahun. Dan ya mungkin itu aja deh kayaknya sepertinya. Nah, berarti ini tambahin juga. Oh, nggak usah. Nah, teman-teman juga harus cerita ini masalah utamanya di bisnis teman-teman hari ini apa, yang bersangkutan dengan penjualan, dengan marketing ya. Jangan misal diisi bahwa masalah utamanya adalah keuangan gitu. Jangan, karena ini tools marketing, jadi jangan masukin misalnya keuangan gitu. Nanti gue bikin khusus keuangan, tapi kita di sini akan fokus ke sales, marketing, ya nggak jauh dari hal itulah. Misalnya kendala terbesar saat ini adalah penjualan kurang, masih di bawah target misalnya. Target ingin ingin bisnis saya lebih berkembang dan dikenal orang. Terus apalagi misalnya ya mungkin itu aja dulu deh. Nah, jadi coffee shop, makanan minuman, bisnisnya bisnis cafe di Bandung. Nah, masalahnya penjualan kurang, masih buat target, ingin bisnis lebih berkembang dan dikenal orang. Jadi kan rata-rata nih ya, rata-rata UMKM itu mikirnya cara marketingnya gimana gitu. Bahkan coffee shop yang udah gede gitu, mereka starts big gitu. Sewa lahan gede, terus nyiapin konsepnya juga bagus, tapi ketika menghadapi bagaimana cara marketingnya mereka juga bingung-bingung juga, karena nggak gampang juga kalau marketing tuh. Nah, kita bisa generate strategi. Nah, jadi si Valify ini akan menyusun, dia akan menganalisa data yang kita berikan. Jadi kalau teman-teman punya datanya lebih banyak, misal penjualan bulan ini berapa, bulan kemarin berapa, terus pengen targetnya berapa, masukin aja sekalian, bebes-bebeskeun kadinya. Nah, ketika dibebas-bebaskan, jadi saya ini akan membaca data lebih banyak dan teman-teman akan mendapat jawaban juga lebih banyak. Nah, nih, jadi kita udah dapat, nah, dari 1.0 sampai 7.0 akan ada juga action plan minggu ini. Nah, kita harus baca dulu nih dari 1.0 sampai 7.0, baru kita akan simpulkan apa yang cocok, maksudnya apa yang harus benar-benar kita lakukan. Nah, di 1.0 teman-teman, produk kopi dan makanan cepat saji ada itu komoditi ya, semua orang punya. Jadi semua coffee shop tuh pasti ada americano lah, pasti ada pizza, pasti ada french fries lah, biasa banget gitu. Semua coffee shop juga pasti punya. Harusnya Anda tidak menjual kopi, harusnya kita itu nggak menjual hanya kopi, kita harus menjual escaping with memory creation. Jadi kita harus menjual emosi itu. Nah, fitur killer. Jadi fitur pembunuh di sini adalah triple threat experience yang terintegrasi. Jadi kalau teman-teman tadi kan coffee shopnya itu di Bandung. Nah, fitur killernya ini adalah fitur pembunuh di sini adalah tadi triple threat experience. Jadi view spektakuler di Bandung ini adalah game utama. Live music dan photo box personalization adalah mencetak momen. Jadi kita gabungkan dari bahwa coffee shop ini di kota Bandung, tengah-tengah kota Bandung, ada live musiknya. Katakanlah misalnya coffee shop ini di Braga gitu. Nah, ketika coffee shop ini ditempatkan di Braga, otomatis namanya apa namanya itu? Alur lalu lintas, astagfirullahaladzim, namanya apa? Pokoknya traffic. Nah, trafficnya itu tinggi.
Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan lokasi, live musik tadi, foto box tadi. Nah, jadi actionnya ini teman-teman, yang pertama adalah tingkatkan food cost di area snack yang paling viral. Misalnya croissant, viralnya estetik karena itu yang bisa difoto. Jadi karena kalau kita masuk ke, kita kan tujuan ke coffee shop tuh pasti yang pertama adalah mau pamer di ngasih gimana ya? Kita tujuan nongkrong di cafe itu pasti yang pertama itu bukan makan. Karena kalau makan, kalau lapar tuh datangnya pasti ke restoran nggak? Pasti ke warteg, ke warung nasi Padang gitu. Nah, kalau ke coffee shop itu pasti buat ngasih makan IG. Itu udah pasti gitu. Gua aja kayak gitu dulu, tapi sekarang enggak. Orang ke coffee shop tuh pasti ya buat ngasih makan IG gitu, buat ngasih makan TikTok, buat bikin konten gitu, buat flexing, buat pamer. Nah, dengan adanya live music, terus view kota Bandung dan foto box ini akan menjadikan kita menjadi spesial untuk masuk ke coffee shop yang udah kita konsep tadi gitu. Nah, jangan fokus murah, jadi fokusnya value. Jadi sebenarnya murah dan mahal itu tergantung teman-teman. Di zaman sekarang kadang yang mahal lebih laku daripada yang murah karena tadi kejujuran tadi. Nah, selanjutnya target 2.0 marketing customer, target market dan emotional connection. Target 15 tahun sampai 27 tahun itu dan pekerja itu terlalu luas katanya. Terlalu luas bos, kita harus mencari persona inti yang mempunyai purchasing power dan sharing power. Nah, jadi dia menyarankan target spesifiknya The Associated Hustler, mahasiswa semester akhir 20 sampai 24 atau fresh jobber 24 sampai 27 yang bekerja di industri kreatif dan digital. Jadi, teman-teman harus memfokuskan terhadap mahasiswa semester akhir ataupun first jobber 24 sampai 27 yang bekerja di industri kreatif atau digital. Jadi, nah, mereka ini butuh third place atau tempat yang estetik untuk ngopi, kerja, dan juga bisa untuk langsung switch mode untuk fun, foto box, live musik tanpa harus pindah tempat. Mereka mencari validasi estetika diri, saya keren, saya di tempat keren. Nah, kayak tadi, seperti yang saya jelaskan bahwa mereka akan merasa diri mereka keren kalau mereka masuk ke cafe yang udah kita buat gitu. Wah, kalau gua masuk ke cafe ini level gua udah segini. Nah, seperti itu. Jadi posisikan Monokrom sebagai Elevate Hub of Bandung View. Bukan cuma cafe tapi base camp para pemikir, pembuat dan penikmat seni di ketinggian. Kita menjual status dan suasana bukan kopi. Jadi kita menjual, ibaratnya kita menjual gengsi dibanding ngejual produk gitu. Jadi wah kalau gue udah masuk ke coffee shop ini gue udah beda level dari teman-teman gue bisa nongkrong di sini, gue level gue udah beda seperti itu. Dan setahu gue apa namanya, lu pasti tahu Sayap Suci sama Nopal gitu yang baru coffee shop itu kan, cafe itu wah luar biasa itu. Tim Holy Wings emang luar biasa sih dari dulu soal hal beginian gitu. Nah, oke kita stop dulu Adan. Jadi marketing tadi ini yang 3.0 ini. Nah, jadi kita harus tidak menjual fitur atau target, kita menjual soul. Jadi menjual jiwa gitu. Kenapa bisnisnya ada di dunia? Jadi kita harus jelas nih visi-misi dari coffee shop yang kita miliki. Misal, jadi si coffee shop kita ini ada di tengah kota Bandung. Nah, ketika si customer masuk ke coffee shop ini, dia harus bisa merasakan feel, dia harus bisa merasakan bahwa si jiwanya itu terbebas dari hiruk pikuk kota Bandung gitu, yang macet, yang nggak teratur gitu, yang stopan lila gitu kan, anu kararesel lamun di jalan, namun naik angkot lila, anu transportasi umum nah teu alus gitu. Dan juga Jakarta anu banjir wae ya, ketika kita masuk ke coffee shop itu seakan-akan kita melupakan semuanya, seakan kita melupakan dunia Bandung tuh yang hiruk pikuknya sebagaimana itu gitu, hilang gitu. Jadi kita benar-benar fokus terhadap nongkrong, happy, bersenang-senang. Jadi kita lupa nih tentang hiruk pikuk kota. Jadi stres yang kita hadapi di kota Bandung ini menjadi sebuah ide gitu. Nah, ketika atau misalnya tadi kan targetnya mahasiswa semester akhir 20 sampai 24 ataupun first jobber yang 24 sampai 27. Mereka ketika masuk ke cafe yang kita miliki ini seakan-akan lupa dengan dunianya itu, seakan lupa dengan kegiatan sebelum mereka. Ya, misal ketika mereka masuk itu kan pasti mereka mencari yang namanya
kesenangan, pasti mencari hiburan. Nah, kita harus bisa kita harus bisa mengadakan hal-hal seperti itu. Jadi mereka harus bisa lupa dengan kehidupan mereka di luar. Jadi mereka akan yang namanya ketergantungan dan kecanduan terhadap konsep yang kita miliki. Nah, dan juga mantranya juga kalau di sini nih, monochrome coloring 05. Your creative psychology above considered. So, Anda harus terasa di setiap sudut mulai dari dekorasi, konsisten hingga ambience musiknya. Apakah monokrom mendukung visual lokal Bandung? Itu perpustakaan. Jadi kita harus sesuaikan dengan konsep. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwa konsep itu benar-benar sangat diperlukan dalam bisnis F&B seperti ini. Jadi kita akan bahas dulu, nanti gue akan bahas kenapa konsep itu penting banget, dan gue akan beri salah satu contoh F&B menurut gue ya yang paling terbaik di Indonesia kalau tentang konsep, kalau tentang customer, kalau tentang 1.0 sampai 6.0 sampai 7.0 yang sampai tentang digital. Gue tahu salah satu company yang terbaik dalam bidangnya. Nanti dulu kita bahas dulu ini. Marketing 4.0, digital, content, virality, dan reach. Jadi kita harus bikin konten ya. Kita harus bikin konten. Nah, kontennya juga harus fokus 80% terhadap UGC, yaitu user generated content. Jadi kita nggak boleh kontennya tentang produk aja, produk nggak usah, nggak boleh itu kan. Kita harus melibatkan pain point dan asset yang kita miliki. Nah, kita harus misalnya lebih personal dalam membuat konten, misalnya user experience, terus kalau di sini contohnya transisi pendek di kesibukan kerja kuliah menjadi healing view. Nah, jadi misalnya si user ini nah, kita harus fokus terhadap user generated content UGC. Jadi benar-benar harus fokus terhadap si customer tersebut, experience-nya, dan kalau Gen Z itu cenderung lebih suka yang realistis, apa adanya, jujur, kocak gitu, kocak, ikutin tren itu kan sekarang lagi tren that's so go gitu kan. Nah, harus mengikuti tren gitu. Ya mau gak mau gitu, kita harus ikuti tren, nggak boleh malu-malu gitu, harus benar-benar ikuti tren. Nah, selanjutnya micro influencer setting. Jadi sponsornya 5 sampai 10 micro influencer Bandung, mahasiswa hits dengan barter paket F&B. Nah, kalau kalian tahu tuh ada tempat cukur di Bandung, gua lupa apa namanya. Dia itu sengaja, benar-benar sengaja, cakep banget nih tim kreatifnya. Dia sengaja cari cogan-cogan dari Jakarta, dari Bandung yang terkenal di TikTok buat cukur tempat dia. Gue nggak tahu dia di barter apa, gue nggak tahu dia di endorse ataupun gimana, gue nggak tahu. Tapi itu benar-benar works, dan tempat cukurnya, barbershopnya benar-benar laku sampai sekarang. Apa ya nama akunnya? Gue lupa. Pokoknya itulah. Bahkan Kindi itu kan didatangin tuh ke barbershop itu, dan benar-benar membangun interest karena tadi kita ini cenderung lebih mendengarkan influencer gitu, lebih mendengarkan orang-orang yang memang kita ikuti, dan reviewnya jujur, reviewnya apa adanya, seperti itu. Nah, selanjutnya 5.0 data dan AI. Jadi setelah kita kumplitkan dari 1.0 sampai 4.0 tadi, kita harus masuk ke dalam data dan AI. Kalau coffee shop ini, kalau di sini contohnya nih, kita harus kan ada wifi tuh. Nah, wifi itu harus benar-benar dimanfaatkan, teman-teman. Jangan misalnya hanya cuma kasih password wifi aja hilang gitu. Nah, jangan, sayang banget. Data itu penting. Nah, kita bikin namanya wifi login automation. Jadi mewajibkan login dengan nomor HP atau email. Nah, kita kasih passwordnya. Jadi si masuk landing pas masuk kita ke wifi-nya ini, page-nya itu ada nomor, kita harus cantumin nomor HP ataupun email, dan di bawahnya baru passwordnya. Nah, ini adalah first party data kalian. Jadi kalian akan dapat data dari customer kalian. Nah, lalu kita harus buat CRM sederhana. Jadi misalnya gunakan WhatsApp API untuk sederhana untuk tagging tadi. Nah, setelah masuk nih ya, setelah masuk login nomor HP ataupun email, dia akan mengirimkan blast ke WhatsApp si customer, baik itu mau password wifi, promo ataupun apa itu. Jadi kalian kalau misalnya
sistemnya sistem member. Jadi ketika si klien nih misi langsung langsung dikirimi blast tadi, sehingga akan menjadi database untuk kita. Nah itu pasti di save oleh si klien, itu pasti ke Samsung pasti, karena untuk mengakses link promo, untuk mengakses link password wifi itu perlu di save si nomor tersebut, dan itu akan menjadi salah satu kekuatan bagi kita di masa yang akan datang. Jadi teman-teman kalau ngeluarin produk, kalau ngeluarin event, itu akan langsung masuk ke si WA customer itu tadi. Nah implementasinya seperti itu. Nah misalnya seperti ini, next visit. Nah ini blastnya. Jika data menunjukkan pelanggan A selalu datang Kamis malam dan memesan matcha latte saat ada akustik. Nah, kita harus tahu nih bahwa oh ternyata si A ini datangnya tiap hari Kamis malamnya dan selalu pesan nanti selalu matcha latte. Pas akustik, pas bandnya band itu gitu. Nah, kita harus memanfaatkan momentum ini. Misalnya pas ternyata kita bandnya digeser nih dari hari Kamis, berarti malam Jumat, kita geser ke Sabtu malam Minggu. Nah kita harus mengirimkan informasi kepada si klien bahwa Kak, misalnya, nah ini nih, halo Kak, misalnya, halo Kak sender, malam ini ada band A membawakan lagu A, sudah siap dengan matcha vibe andalanmu, ada diskon 10% untuk minumanmu malam ini. Jadi kejadiannya, aku hanya ngejelaskan, aduh liar. Nah misalnya si A udah ngisi nomor HP, terus udah ngisi password. Nah maaf, jadi misalnya katakanlah Putri ini datang ke coffee shop, dia minta password wifi. Nah pas ada band, jangan gini deh, jadi ada klien, ada customer namanya Putri. Nah si Putri ini pas mau masuk ke cafe shop kita kan, dia pasti minta password wifi untuk misalnya katakanlah kerja atau apalah. Nah kan sebelum dia mendapatkan password wifi itu, dia harus ngisi nomor HP ataupun email. Cukup itu aja, jangan minta yang aneh-aneh. Nama jangan, misalnya nama lengkap jangan, nama panggilan aja. Misalnya kalau namanya Putri Andriani, udah Putri aja, nggak usah ribet juga, karena customer juga risih lama-lama kalau kita ngisi, misalnya harus ngisi NIK, ngisi nama, ngisi nomor kartu keluarga, kan buat apa gitu. Dan saya juga sering jengkel gitu kalau kita harus ngisi. Kita kan mau makan, mau senang-senang, bukan mau daftar di Dukcapil. Kadang ada beberapa restoran yang mengharuskan kita mengisi data banyak banget gitu untuk pesen menu aja, dan itu ngapain gitu. Nah jadi si Putri tadi udah pesan misalnya nomor HP, dan ternyata dia selalu datang nih pas hari, dia datangnya selalu datang hari Kamis malam, jadi malam Jumat dia selalu datang ke coffee shop kita. Nah setiap si Putri datang kan otomatis ke record, jadi ketika dia mau masuk ke cafe kita itu, jadi si wifi-nya itu jangan berupa password secara langsung, tapi kan sekarang ada sistem mikrotik ya, sistem voucher. Jadi misalnya dia seharian, jadi si passwordnya itu hanya berlaku sehari aja. Nah jadi ketika si Putri balik lagi ke cafe itu, kita udah di tag nih, oh ternyata password ini di diaktifkan pada hari Kamis malam oleh user bernama Putri, dan dia akan otomatis mencocokkan, oh ternyata si Putri yang sama pada hari Kamis yang lalu. Nah kita kan bisa terbaca nih, oh ternyata dia repeat order hari Kamis malam, ternyata minggu selanjutnya hari Kamis malam, bulan selanjutnya hari Kamis malam, dan dia ternyata selalu memesan matcha vibe, dan dia selalu hadir, selalu datang pas saat ada band A. Nah jadi ketika nih hari Sabtu, kan dia datang hari Kamis malam, ketika bandnya hadir pada hari Sabtu dan melakukan event gitu, ada event pas hari Sabtu, nah itu bisa jadi kesempatan kita buat narik si Kak Putri ini. Jadi kita udah ngirimin blast pas hari Sabtu minggu sebelumnya bahwa halo Kak Putri, jadi di hari Sabtu misalnya tanggal 27 November 27 November itu akan ada band kesukaan Kak Putri loh, dari jam segini sampai jam segini. Kita juga ada promo untuk, ya udah masukin aja promonya hari itu, misalnya apa, kita ada promo matcha vibe. Nah Kak Putri mau gak reservasi buat hari Sabtu tanggal 27? Nah itu bisa jadi kesempatan buat kita.
pas dia reservasi itu akan menjadi opportunity, akan menjadi kesempatan emas buat kita buat nawarin gitu. Nah akhirnya dia mau karena dia bandnya kesukaan dia, ya siapa tahu gitu dia uh, suka sama vokalisnya atau apalah, gue nggak tahu, tapi kita harus memanfaatkan itu dan ya seperti itu. Nah itulah gunanya data dan AI tadi. Nah selanjutnya ke 6.0, jadi marketing immersive Omo Sarinah Effect. Jadi ini seperti Sarinah. Kalian tahu pasti Mall Sarinah. Yang belum tahu, Mall Sarinah itu yang di Tamrin ya. Nah dia Sarinah ini dulunya adalah mall pertama di Indonesia, jadi eskalator pertama di Indonesia. Jadul teman-teman, tapi pada saat Pak Erick Thohir ngangkat siapa gitu komisarisnya atau dirutnya, gue lupa, dia berubah 180 derajat menjadi mall yang benar-benar mengaplikasikan antara online dan offline. Dia pasang QR code di mana-mana gitu, terus dia ada konser, terus medianya aktif banget gitu. Jadi dia akan menggabungkan dunia fisik dan digital. Nah strateginya adalah kalau kita punya coffee shop tadi, kita pasang QR code di jendela-jendela tadi, misalnya jangan di jendela, di meja itu, QR code untuk ke CRM atau aplikasi khusus cafe kalian gitu. Nah di dalam aplikasi itu nanti ada filter Instagram, Twibbon, kan kita tahu nih ada invitation kan suka ada tuh dulu sempat viral itu tentang invitation itu, gambar estetik dan lain-lain ataupun konten yang merasa diri mereka bisa menjadi keren gitu, seperti itu. Nah terus ada kan kalau live musik tuh pasti kita bisa request lagu. Nah kita bisa request DJ itu dari aplikasi itu, jadi nggak usah panggil server ataupun waiter gitu, nggak usah, tinggal klik aja di situ antrian, nanti bisa langsung bisa langsung request lagu gitu, nggak usah datangin, nggak usah gitu. Kalau mau nyawer juga nggak usah langsung gitu, tinggal pakai ini aja, pakai e-wallet gitu, pakai transfer nanti kan. Nah gini teman-teman, gue mau bocorin salah satu bahwa perusahaan F&B, company F&B terbaik menurut gua nih di Indonesia adalah Holy Wings Group. Nah, Holy Wings Group ini adalah kalian tahu klub and bar, dan dia juga punya coffee shop, kebetulan Sayap Suci dan The Nopal gitu, atau Nurul Nopal. Nah si Holy Wings ini teman-teman, dia adalah yang paling mengaplikasikan, menurut gua ya, yang paling mengaplikasikan marketing 1.0 sampai 7.0. Dia punya aplikasi itu, dia punya aplikasi yang di dalamnya ada CRM, ada yang tadi gue jelasin, ada saweran. Jadi di Ambiar tuh kalau nggak salah ada saweran, dan sawerannya via apa coba? Via transfer bank. Jadi dia si biduannya ini nyanyi di depan, atau DJ-nya ini, dia mau nyawer nih. Nyawernya itu enggak kita ngeluarin nyawer gitu kayak kampungan itu ngeluarin uang cash, enggak. Jadi dia akan berupa e-wallet, berupa uang digital gitu, dan di convert ke misalnya kalau di Ambiar tuh ke benda gitu misalnya, atau baju, jubah, ataupun buket bunga, sehingga kita dikasihkan misalnya buket bunga harganya 500.000, kita nyawer 500.000, langsung kita bisa naik ke panggung nih. Nah seperti itu, jadi nggak usah saweran lagi karena udah gak zaman gitu. Nah kalian bisa aplikasikan ini, dan dia juga punya sistem pembayaran, sistem filter, terus sistem semuanya saya rasa komplit deh, member, terus jadwal, menu, apalagi ya, perubahan apapun yang dia lakukan itu benar-benar ada gitu, dan adaptasi konsep mereka itu cepat banget. Kalau gua punya kesempatan bisa ngobrol sama ya founder Holy Wings lah, baik itu Pak Eka ataupun kalau gue punya kesempatan buat bertemu sama Ko Eka ataupun Ko Ivan ataupun Timothy Ronald, ya pokoknya yang berkaitan dengan Holy Wings itu di media di tim kreatif mereka, gue yakin gue akan
apa ya, gue akan berikan semua hal. Jadi gue kalau kalau gue bisa kerja di tim kreatif mereka, gue akan ambil. Karena kalian tahu bahwa HW ini luar biasa dalam kreatif, dalam konsep, dalam uh, adaptasi zaman. Mereka luar biasa. Ketika konsep satu mereka udah gak, misalnya satu restoran konsepnya udah ketinggalan zaman, buru-buru ganti, serot. Kayak kemarin tuh Lil Tiger. Terus yang di Sudirman tuh apa, ketika yang bisa masuk tuh hanya yang blasteran atau artis, dan itu benar-benar sangat membranding diri mereka, memancarkan emosional yang benar-benar luar biasa. Dan kalian juga bisa tiru sebenarnya, tapi ya tadi ilmunya harus ada. Mereka mempunyai konsep yang saya rasa konsep mereka nggak habis-habis deh. Konsepnya HW Group tuh nggak habis-habis. Mereka bisa mengeluarkan konsep per bulan atau per tahun tuh berapa ratus konsep itu. Ayo harusnya Helens itu wah luar biasa. Sayap Suci aja kopi shop mereka itu wah bos konsepnya wah nggak main-main itu. Nah ya, kalian kalau mau cari market leader, carilah mereka gitu. HW itu benar-benar nggak tergilas zaman, tidak seperti warung abnormal. Terus ya gua nggak usah bilang yang lain gitu, tapi HW konsepnya luar biasa. Valuasi mereka wah bos saya rasa kenapa Timothy Ronald, Hotman Paris, Dr. Richard, Andrew Susanto invest di sana, saya rasa untung mereka gede deh, di atas 50% atau ya return mereka luar biasa lah ya, karena mereka menerapkan tadi marketing 1.0 sampai 6.0, konsep mereka tidak terbatas, luar biasa ya. Tim kreatif mereka luar biasa. Baru yang terakhir adalah marketing 7.0. Jadi ini ekosistem death, ini kalian bisa baca. Jadi lokasi fisik adalah salah satu saluran distribusi. Ini akan kedepannya mungkin kedepannya mungkin jadi kita tidak perlu bahas. Nah ada example minggunya juga, ini ada optimasi photo box. Nah ini yang bisa kalian lakukan di action per minggunya. Nah gue itu aja teman-teman yang gue bisa jelasin dari tools ini. Jadi kalian bisa pakai tools ini. Kalau nggak ngerti kalian bisa konsultasi di bawah, chat aja WA admin, nanti gue bantu jelasin gratis teman-teman. Kalau kalian bisa nunjukin bahwa kalian ini UMKM, dan bahkan tentunya gue akan filter dan kurasi. Kalau benar-benar UMKM, gue akan benar-benar gratis kan untuk kalian bisa pakai apa namanya, pakai tools ini, dan kita bisa ngobrol-ngobrol lah tentang marketing 1.0 sampai 6.0 dan 7.0. Nah mungkin itu aja teman-teman. Jadi gua ngucapin terima kasih buat Pak Philip Kotler ini yang telah menemukan konsep seperti ini. Gua juga terima kasih kepada Pak Iwan Setiawan yang telah membagikan ilmunya di podcast Kasih Solusi. Pak Dery juga terima kasih. Kalau ada kesempatan, dan semoga ada sih, gue juga pengen sih datang ke podcast Kasih Solusi. Salah satu wishlist gue dalam hidup, gue datang ke podcast Kasih Solusi. Ya setidaknya kalau tidak bisa ketemu Om Deddy, close the door yang ini dulu aja ya, Kasih Solusi. Ya semoga gue bisa kasih solusi buat kalian juga, dan semoga ilmu yang diberikan oleh mereka bisa menjadi berkat buat beliau bisa menjadi kebaikan buat beliau. Dan itu adalah episode kita dari belajar dari Valify. Maaf untuk segala kekurangannya, karena gue masih belajar. Gue akan tetap belajar sehingga gue bisa menjadi expert di bidang yang gue minati. Jadi bidang gue adalah ya seperti ini gitu, ngomong, bantu kalian ya. Jadi kalau kalian UMKM mau tahu cara marketing, kalian bisa langsung kalian bisa langsung chat gua di bawah. Oke? See you next time. Bye.